Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tadabbur Al-Quran yang berkenaan dengan tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ibnu Juraij mengatakan, Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa makna dzalikal kitabu adalah kitab ini, yakni Al-Quran ini. Makna ayat ialah bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia diturunkan dari sisi Allah. Pengertiannya sama dengan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat As-Sajdah ayat 1 dan 2, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Maksudnya alif lam mim, turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Tuhan semesta alam. Sebagian ulama mengatakan bahwa bentuk kalimat ayat ini merupakan kalimat berita, tetapi makna yang dimaksud adalah kalimat nahi atau larangan, yakni janganlah kalian melakukannya. Melakukan waqaf atau berhenti pada firman-Nya la raiba fih lebih utama karena berdasarkan ayat yang telah kami sebut di atas. Karena lafadz hudan menjadi sifat Al-Quran, yakni kitab Al-Quran ini tidak diserukan lagi. Di dalamnya terkandung petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makna ini lebih kuat daripada fihi hudan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lafadz hudan bila ditinjau dari segi bahasa dapat dianggap marfu' karena menjadi na'at atau sifat. Dapat pula dianggap mansub karena menjadi hal, keterangan keadaan. Hidayah ini dikhususkan bagi mereka yang bertakwa, seperti makna yang terkandung dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanim ba'id. Maksudnya, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ayat ini di surat Fussilat ayat ke-44. Di ayat yang lain ditunjukkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara.
Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Ini terdapat di surat Al-Isra ayat 82. Masih banyak ayat lainnya yang menunjukkan makna bahwa hanya orang-orang mukminlah yang memperoleh manfaat dari Al-Quran, karena dari orang mukmin itu sendiri sudah merupakan petunjuk. Akan tetapi yang memperoleh petunjuk itu hanyalah mereka yang bertakwa, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Terdapat di surat Yunus ayat 57. Abu Rauf meriwayatkan dari Dahak dari Ibnu Abbas mengenai hudal lil muttaqin. Ia mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang mukmin yang menjauhkan diri dari kemusyrikan terhadap Allah, dan mereka selalu beramal dengan taat kepadanya. Kemudian Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Abu Muhammad Maula Zaid Ibnu Thabit dari Ikrimah atau Sa'id Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas mengenai makna al-muttaqin. Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut terhadap siksa Allah dalam meninggalkan hidayah yang mereka ketahui, dan mereka mengharapkan rahmatnya dalam membenarkan apa yang didatangkannya. Sufyan Ats-Tsauri menceritakan dari seorang lelaki dari Al-Hasan Al-Basri mengenai firman-Nya lil muttaqin. Al-Hasan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan menunaikan hal-hal yang telah difardukannya. Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis melalui riwayat Abu Uqail, yaitu Abdullah ibnu Uqail, dari Abdullah ibnu Yazid, dari Rabi'ah ibnu Yazid dan Atiyah ibnu Qais, dari Atiyah As-Sadi yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran minam bihi ba'sun. Seorang hamba masih belum mencapai golongan orang-orang bertakwa sebelum ia meninggalkan hal-hal yang tidak mengapa atau tidak berguna, karena menghindari hal-hal yang mengandung apa-apa, yaitu dosa. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Imran dari Ishaq ibnu Sulaiman, yakni Ar-Razi, dari Al-Mughirah ibnu Muslim, dari Maimun Abu Hamzah, yang menceritakan bahwa ketika ia sedang duduk di dekat Abu Wa'il, masuklah seorang lelaki yang dikenal dengan julukan Abu Arif, salah seorang murid Muaz. Syaqiq ibnu Salamah berkata kepadanya, hai Abu Arif, tidakkah engkau menceritakan kepada kami apa yang telah dikatakan oleh Muaz ibnu Jabal? Ia menjawab, tentu saja, aku pernah mendengarnya.
mengatakan bahwa kelak di hari kiamat umat manusia ditahan dalam suatu tempat. Kemudian ada suara yang menyerukan, "Di manakah orang-orang yang bertakwa?" Lalu mereka, orang-orang yang bertakwa, bangkit berdiri di bawah naungan Tuhan yang Maha Pemurah. Allah menampakkan diri kepada mereka dan tidak menutup dirinya. Aku bertanya, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Mu'adz menjawab, mereka adalah kaum yang menghindarkan diri dari kemusyrikan dan menyembah berhala, dan mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lalu mereka masuk ke dalam surga. Al-Huda menunjukkan makna hal yang mantap di dalam kalbu berupa iman. Tiada yang mampu menciptakannya di dalam kalbu hamba-hamba Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Ini di surat Al-Qasas ayat 56. Di ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alaika hudahum. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Ini di surat Al-Baqarah ayat 272. Di ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. Ini di surat Al-A'raf ayat 186. Di ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yahdillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Ini terdapat di surat Al-Kahfi ayat 17. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.